Peringatan upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Upacara berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah pejabat negara hadir di Istana Negara untuk mengikuti upacara detik-detik proklamasi yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Upacara detik-detik proklamasi yang digelar di tengah pandemi COVID-19 juga mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Sebagian tamu undangan lainnya mengikuti prosesi upacara secara virtual. Upacara dikomandani Kolonel Infantri Muhammad Imam Gogor, sementara para anggota Paskibraka bertugas mengibarkan sang merah putih dengan sempurna. Mereka adalah Kadek Sangra Wira dari Bali, Indriana Puspita dari Aceh, dan Muhammad Azan dari NTB. Upacara berlangsung hikmat dengan syukur atas usai kemerdekaan Indonesia yang kini telah menginjak 75 tahun. Langkah ke depan. Jalan. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi, kita bergabung dengan reporter Glenn Joshua dari Istana Merdeka Jakarta. Glenn, secara keseluruhan bagaimana jalannya upacara pengibaran bendera tadi di Istana? Ya Cikal, memang secara keseluruhan tadi berjalan lancar Cikal, namun memang sangat sederhana namun hikmat. Karena jika kita bandingkan dengan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia di tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun ini sangat berbeda dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Salah satunya adalah Medan Merdeka Utara yang biasanya ataupun di tahun-tahun sebelumnya ini dipenuhi oleh warga yang bisa secara langsung mengikuti upacara lebih dekat dengan Istana Presiden. Namun untuk hari ini tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, pihak dari kepolisian sudah menutup akses menuju ke Istana Presiden, baik itu di Jalan Medan Merdeka Utara maupun di Jalan Juanda, tepat di depan Istana Negara. Namun untuk saat ini memang lalu lintas sudah mulai kembali normal, kembali lancar karena masyarakat pun sudah mulai banyak yang berdatangan dan juga berfoto di depan Istana Kepresidenan. Sementara tadi Presiden terpantau masuk ke kompleks istana sekitar pukul 8:45 waktu Indonesia bagian Barat, disusul oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga sejumlah pejabat lainnya seperti Kapolri Idam Aziz dan juga Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Untuk rangkaian acara upacara tadi dimulai tepat pukul 9 pagi, diawali oleh pembawaan 4 lagu daerah oleh Tiara dan juga Noella, dan juga ada acara hiburan yang tadi dibawakan oleh Raisa dan juga Liodra secara virtual. Tadi juga kita menyaksikan bersama bagaimana testimoni yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga Presiden dan juga Wakil Presiden terdahulu, mulai dari Budiono, Yusuf Kala, Megawati Soekarno Putri hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara tadi upacara detik-detik proklamasi dimulai tepat pada pukul 9:42 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden Joko Widodo berlaku sebagai inspektur upacara, sementara untuk komandan upacara adalah Kolonel Infantri Muhammad Imam Gogor. Sementara teks proklamasi tadi dibacakan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo, dan juga pembacaan doa tadi dilakukan oleh Menteri Agama yaitu Fahrul Rozi. Jika untuk tahun ini memang pihak istana hanya menyiagakan 8 pasukan pengibar bendera ataupun paskibraka. Ke-8 tersebut tadi dipilih menjadi 3 untuk bisa melakukan pengibaran bendera di detik-detik proklamasi. Ketiga paskibraka tersebut, yang pertama adalah Indrian Puspita Rahmadani yang berasal dari Aceh yang bertugas sebagai pembawa bendera. Sementara Muhammad Azan dari Nusa Tenggara Barat bertugas sebagai komando kelompok dan juga pembentang bendera. Dan yang terakhir adalah I Gusti Agung Bagus Kade Sangra dari Bali sebagai pengerek bendera. Dan tadi yang salah satu hal yang cukup menarik perhatian adalah busana yang dipakai oleh ataupun digunakan oleh Presiden Joko Widodo, di mana untuk perayaan HUT ke-75 Republik Indonesia tahun ini Presiden memilih ataupun menggunakan baju adat dari Kabupaten Timur Tengah, Selatan, Nusa Tenggara Timur. Sementara Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin tadi menggunakan baju adat khas Melayu. Cikal. Ya, Glenn, kemudian setelah upacara di Istana, apa rangkaian kegiatan yang diselenggarakan di Istana? Apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya?
sama, Cikal, nanti sore akan dilakukan upacara penurunan Sang Merah Putih. Namun tadi kami melihat bahwa Presiden Joko Widodo sendiri tampak meninggalkan komplek istana bersama dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dikarenakan rencana dari rangkaian upacara penurunan Sang Merah Putih nanti baru akan dimulai pada pukul 15:45 waktu Indonesia bagian Barat, masih diisi oleh sejumlah hiburan yang akan dibawakan sejumlah artis ibu kota seperti Ran, Slank, dan juga Raisa, dan juga nanti akan ditampilkan sejumlah tarian adat dari beberapa daerah di Indonesia. Sementara untuk upacara sendiri nanti baru akan dimulai pada pukul 16:50 waktu Indonesia bagian Barat, dapat disaksikan secara virtual dan juga dapat disaksikan di TV nasional di Indonesia. Cikal. Baik, terima kasih Glenn atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.